Kamu nggak bakal ngerti karena kamu tuh bukan termasuk golongan-golongan orang 1 sampai 10. Kamu tuh miskin. Iya, saya tahu. Saya tahu. Saya ngerti. Saya ngerti kok. Saya ngerti. Saya paham bahwa Paulus sudah mengatakan, aku akan menghilangkan kecerdasan orang berpikir. Aku akan menghilangkan akal orang. Untuk menjadi pengikutku mereka harus jangan berakal. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. 1 Korintus 1:19, karena ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar. Dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Itu kata siapa? Kata Paulus. Jadi wajar kalau orang Kristen itu tidak menggunakan akal. Wajar kalau orang Kristen itu tidak pernah berpikir. Bila mana mereka menjelaskan tentang keyakinan mereka. Dalil sudah sangat jelas. Yesus melarang muridnya jangan mengabarkan, jangan menginformasikan, jangan memberitahukan kepada siapapun kalau dia adalah Kristus. Jangan. Oke, selesai. Tutup buku. Jangan. Boleh saya tanggapi? Jangan di situ memberitakan kalau dirinya Kristus. Itu larangan atau perintah? Ya itu kan pada saat itu aja. Ini karena akalnya sudah dihilangkan, kecerdasannya sudah dihilangkan, maka yang muncul cuman akal-akalan. Dalilnya jelas, jangan kau memberitakan kepada siapapun. Kalau kepada siapapun berarti kepada semua orang dan kepada saat manapun. Kepada siapapun jangan, artinya bukan kepada orang yang hari ini saja atau saat ini saja, karena di situ dikatakan kepada siapapun berarti berlaku untuk besok, lusa dan seterusnya. Sayangnya Paulus sudah menghilangkan akalmu. Boleh saya tanggapin? Sayangnya Paulus sudah mematikan kecerdasanmu. Boleh saya tanggapin? Silakan. Okay. Kepada siapapun, pertanyaannya, jangan kau mengatakan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Bolehkah murid-muridnya menyatakan kalau Yesus itu Kristus esok harinya kepada orang lain? Bolehkah? Oke, saya memakai ukuran kamu ya. Kamu kan mengukur, ibaratnya mendefinisikan bahwasanya jangan yang ada di dalam Matius 16:20 itu adalah ucapan orang rakyat jelata kan gitu. Jadi rakyat jelata nggak ngerti jangan yang dimaksud dalam Matius 16:20 itu. Jadi ini yang diceritakan ini bungkuk bukan rakyat jelata. Ini ucapan Yesus kepada Petrus dan ke-11 murid-muridnya. Oke, kamu nomor berapa orang terkaya di dunia? Orang berpengaruh? Nggak ada kan? Nah itu rakyat jelata. Jadi saya definisikan sesuai rakyat jelata gitu aja. Kata Paulus, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. 1 Korintus 1 nomor 19. Kamu merasa cerdas? Maaf, Paulus sudah menghilangkan kecerdasanmu. Saya mengikuti kamu. Kalau misalnya kamu merasa ahli pikir. Maaf, 10, kan gitu. Paulus sudah menghilangkan. Tak ada Kristen lagi yang cerdas, tak ada Kristen lagi yang berpikir. Telan saja. Itu kaidah dalam beragama Kristen.
penemu yang beragama Kristen itu gimana? Itu tidak berkaitan dengan ilmu Bible yang dikatakan oleh Paulus. Coba Yang dikatakan oleh Paulus ini terkait dengan ajarannya. Ada Paulus mengajarkan tentang ilmu pengetahuan, ada. Tunjukkan surat mana dia mengajarkan ilmu pengetahuan. Silakan. Kalau sudah dengar, kalau saudara mampu menunjukkan di dalam surat Paulus, 13 surat Paulus, ada ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kalau Anda bisa temukan itu, saya rela memerintah kamu menjilat pantat kambing. Kalau ada. Tapi kalau tidak ada, ya nggak jadi. Ada nggak? Saya rela memerintah kamu menjilat pantat kambing. Ada tidak? Ada tidak ilmu yang bisa didapatkan dari 13 buku yang dibuat oleh Paulus? Ada enggak? Taruhannya apa tadi? Taruhannya kalau Anda bisa menunjukkan satu saja, maka Anda boleh menjilat pantat kambing. Maka Anda boleh menjilat pantat kambing. Iya, Anda bisa menjilat pantat kambing kalau ada satu aja. Enggak, taruhannya dirubah dong. Oh, enggak bisa. Kambing dong, babi. Ya, babi. Kalau Anda bisa menemukan satu saja dari 13 buku yang ditorehkan oleh mimpi-mimpi Paulus pendiri agamamu, maka taruhannya kamu bisa menjilat pantat B2. Silakan. Kalau Anda loh ya. Kalau Anda. Ada enggak? Misalnya telah ditemukan sungai di bawah laut, ada enggak? Api di dasar laut, ada enggak? Kalau ada, silakan ke belakang rumah Anda, di sana ada B2. Enggak akan ada. Jadi jangan merasa Anda itu cerdas. Paulus sudah mematikan itu. 1 Korintus 1:19. Aku akan menghilangkan, aku akan merusak kemampuan berpikir manusia. Aku akan lenyapkan. Itu dalil, Bung. Apolemi Sophia Sopos, lalu dikatakan kai sunesis, kemampuan berpikir atau kecerdasan manusia. Sunesis, kuhilangkan, aku lenyapkan, atetewo, aku hapuskan. Makanya dikatakan di dalam kitab yang sama, salib adalah kebodohan bagi orang Kristen. Taruhannya apa? Taruhannya yang agak enak lah, taruhannya. Ya, itu makananmu kan. Ngapain kau tak cari yang paling enak kan? Taruhannya yang paling enak. Kan yang paling enak itu kan. Yang minimal emang ada makanan lain yang lebih enak daripada itu? Udah, itu cuman guyon aja. Sekarang kembali kepada tema. Yesus melarang Petrus memberitakan kalau dirinya adalah Kristus. Berarti yang diberitakan kalau dia adalah Kristus pada saat dia berkhutbah itu siapa? Enggak, cuma Matius 16 ayat 20. Cuma tunggu dulu, tadi kamu baca itu salah. Salib kebodohan bagi orang Kristen. Di sini dibuat salib kebodohan bagi orang yang akan binasa. Makanya kamu jangan suka mempelintir ayat. Untuk membodohi umatmu. Tahu kau? Supaya umatmu yang radikal itu tepuk tangan. Umatmu radikal, emang kami keturunan penjajah apa? Baca silakan 1 Korintus. Silakan kamu baca 1 Korintus 1 nomor 23. Tadi kamu ada yang bisa buka kamera di sini? Ada yang bisa buka kamera, silakan. Kristen. Ada yang bisa buka kamera? Saya baca di sini salib adalah kebodohan bagi orang yang binasa. Ada yang bisa buka kamera? Kayak kalian itu, bagi kalian itu kebinasaan. 1 Korintus 1:23. 1 Korintus 1:23. Dibuka biar saudara ini melihat pakai. Kamu buka 1 Korintus 1 ayat 18. Itu yang kamu baca tadi. Silakan. Kamu memang suka mempelintir rakyat kau. Baca itu. Kebodohan bagi mereka yang akan binasa, bukan bagi orang Kristen. Makanya kamu itu mulutmu itu baca. Hanya untuk mau menyenangkan. Baca. Hanya untuk mau menyenangkan. Baca. Yang radikal. Baca.
Pengikut yang Baca. radikal itu. Baca. Pengikut Belanda itu yang radikal, bukan kami. Kau. Ya, kami bukan pengikut Kau radikal, Belanda. kau radikal. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi satu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan. Sahabat Tuturi, barakallahu fikum, Masya Allah. Yes, nanti kita mampir di Om Tahta. Ayo, Lanjut Kak. ayo. Matius 16 ayat Bagaimana? 20. Matius 16 Jadi ayat 20. penyaliban itu untuk non Yahudi, Kristen, apa? Satu apa? Satu kecerdasan atau kebodohan? Kebodohan Paman. Ah, kebodohan. Matius 16 ayat 20 dulu. Matius 1. Sudah, Matius 16:20, jangan kamu beritakan kepada siapapun kalau aku ini Kristus. Petrus berkhotbah di depan orang banyak membahas tentang Kristus. Pertanyaan saya, Kristus mana yang ditunjuk Petrus di situ? Kristus mana? Lalu Yesus melarang. Berarti kejadiannya kan pada saat itu. Lalu Ya. Yesus melarang. Kepada Lalu siapapun. Yesus melarang. Lalu Kepada Yesus siapapun. melarang. Berarti kejadiannya pada saat itu. Kepada Ya, siapapun. Kalau kepada siapapun itu maksudnya Enggak. apa? Kita bahas kata demi kata ya. Kata demi kata. Ya, oke, silakan. Oke. Lalu Yesus melarang. Benar nggak? Ya, Lalu Yesus melarang itu kan ibaratkan pada saat itu kejadiannya. kepada siapapun itu maksudnya apa, Cak Ayu? Iya, dengar dulu ya. Ah. Lalu Yesus melarang murid-muridnya. Lalu Yesus melarang pada saat itu murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Nah, Mesias. kepada siapapun. Kalau kepada Oke. siapapun itu maksudnya apa? Iya, Semua atau iya. sebagian? Iya, dia tuh kan bicara level orang nomor 1 sampai 10 kan gitu. Ah. Saya ulang lagi, kepada siapapun itu semua atau sebagian? Semua Iya, ngerti sama siapapun satu orang pun kecuali orang yang mendengarkan itu tidak boleh tahu kan gitu. Tidak boleh tahu. Ya, selain Berarti orang yang mendengarkan diberitakan Petrus tentang kekristusannya itu waktu dia berkhotbah itu siapa? Enggak, itu kalimat itu kan cuma kalimat satu kali. Bukan Saya seterusnya. ulang pertanyaannya. Jadi Kristus yang diberitakan Petrus pada saat dia berkhotbah itu Kristus yang mana? Enggak, kamu gak usah ngasih pertanyaan dulu. Kamu harus bahas lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Itu yang pertama. Nah. Itu seperti gini loh logikanya ya saya jelaskan. Misalnya nih, Ya. ada orang nomor 1 di dunia, dia mau sidak ke bawah perusahaannya kan gitu. Dia bawa anggota, dia nyamar. Anggotanya itu diberitakan dia jangan tahu siapa ya kalau dia nyamar. Kan sah-sah aja. Itu kan terjadi di dunia ini. Sama seperti Yesus melakukan hal yang sama. Dia seperti itu. Dia menyamar ibaratnya sebagai contohnya sebagai rakyat jelata, dia supaya orang tidak tahu kalau dia itu sedang itu. Bacain dulu KBBI kepada siapapun. Baca Mas Pandi. Enggak. Kepada siapapun Kamu artinya apa? nggak usah itu larinya. Itu nggak masuk konteks. Itu enggak. Itulah saya bilang Ini si berpikir Daniel rakyat tadi jelata nih, dengan nomor 1 sampai kemana-mana 10 dia. itu nggak bakal masuk. Kamu saya tanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk dunia ini? Coba saya tanya. Kok kabur sih? Ya Bu. Oke baik, saya lanjutkan dulu tamunya. Bang Polkot, monitor, selamat malam, dibuka mic-nya. Bang Polkot, selamat malam. Bang Polkot, selamat malam. Bang Polkot, Bang Polkot, dibuka mic-nya Bang. Ternyata artinya kepada siapapun itu tanpa kecuali. Banyuma tanpa kecuali Banyuma baru saya tahu juga.
Bertobatlah kau. Kasih Mendre, kasih ayat Alkitab Juma. Bertobat kau. Ada yang tahu kau. Bertobat kau. Tadi kamu bilang kebodohan bagi orang Kristen itu salib itu. Di situ disebut bagi orang yang binasa. Tahu? Dalilnya tadi. Mulutmu tadi yang bilang kan bagi Kristen kan. Tampilkan lagi, suruh baca. Mas Pandi, jangan gitu, santai aja napa. Pelan. Kan mulutmu tadi kan. Pelan-pelan kan aja napa. Kan? Makanya pelan-pelan kalian aja. umat pengikut Juma kalau mau nggak usah emosi napa. Widih, open cam dia. Wah, ini boleh ini. enggak jadi on cam dia, botak. Kalau kalian mau sesat, mau ke neraka silakan ikut si Juma. Ya. Memang kuakui. Ya open cam dulu lah, open cam dulu. Kalau berani. Memang kuakui adanya muslim yang baik. Tapi kalau kalian menjadi mau muslim yang jahat, radikal, ikut si Juma. Ya open cam dulu lah, biar kita lihat. Tetangga saya ada muslim tapi baik, bukan kayak kalian itu. Suka kembali ke topik aja, udah. Pakai topik, mau diskusi pakai topik apa? Tadi aja saya baca apa yang diskusi aja Om ya baik-baik. Tetapi ini saya bacain ya Om ya. Ya 1 Korintus 1 nomor 23 nih Om. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Alias Kristen ayat mulai dari 18. Baca mulai dari ayat 18. Saya yang baca. Baca mulai dari ayat 18. 18-nya Kanda turunkan, Kanda nomor 18. Kristen itu disebut. Dinda tadi cuma bilang Kristen. Nomor 18 saya screenshot lagi. Nomor 18-nya. Biar saya datanya mana? Kamu mempelintir ayat ya Juma. Apa berisik sekali? Jangan ngoceh terus Bang. Pelintir apaan? Udah jelas-jelas non Yahudi berarti Kristen. 1 Korintus 1:18. Tadi dia bilang Kristen, mulutnya si Jumat. Kalau non Yahudi itu Kristen tuyul. Mulutmu memang mulut binatang, mulutmu itu mulut binatang, tahu kau? Mulutmu mulut binatang. Buka Dinda. Jangan emosi Paman. Mulutmu mulut binatang. Memang kau lahir dari binatang kau. Santai. Tahu kau ya? Mulutmu mulut binatang memang. Santai. Aja dia menghujat, nggak apa-apa, biarin. Santai. Yang gurunda kau tapi binatang mulutmu. Tadi kamu apa ini Kanda Bang Zuma? Ya, tidak apa-apa karena saudara kita ini adalah manusia setengah bagi orang Kristen. Setengah jenis dia lebih baik ini. daripada mulutmu, daripada Setengah mulutmu perempuan, setengah laki-laki dia ini. Pecinta laki-laki dia ini teman-teman. Itu adalah akan diselamatkan, bahwa pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah adalah mampu melepaskan kemudian Nabi Isa alaihissalam dari penyaliban. Sedangkan yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan dirinya. Jadi penyaliban itu adalah kehidupan. Ya, diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Tuhan. Jadi penyaliban itu bukan kekuatan Romawi, bukan kekuatan Yahudi, tapi ini adalah kekuatan Allah. Maka salib bagi orang yang mendapatkan keselamatan itu adalah kekuatan Tuhan atau Allah. Nah, sedangkan kalian, salib itu adalah satu kebodohan. Itu fakta itu. Mari kita buktikan. Hei paman-paman, ya tante, yang disalib itu Tuhan atau bukan? Mulai bodoh, mulai bingung, mulai bodoh di situ, mulai muncul kebodohan. Ini bagi orang binasa itu adalah kebodohan. Mulai bodoh dia nampaknya. Yang disalib ini Tuhan atau manusia? Nah, bagi yang mau binasa pasti bodoh menjawabnya. Kalau umat Islam tidak ada kebodohan di situ. Penyaliban adalah sebuah keniscayaan, itu dianggap sebagai sebuah Tuhan disalib. Jadi siapa yang memandang kemudian penyaliban itu nampak terlihat bodoh, maka itulah orang-orang yang binasa. Diulang pertanyaannya, yang digantung disalib di sini Tuhan atau manusia? Mulai bingung, bodoh. Itulah orang-orang binasa. Tapi kalau
kalau orang cerdas, siapa yang disalib? Manusia. Parah. Ada melihatnya. Siap. Silakan teman-teman Kristen ya. Kalau mau naik ini kita siapkan teman-teman Kristen itu 6 kursi kayak tadi. 6 sampai 7 kursi untuk teman-teman Kristen. Jadi Bang Zuma puas mendidik satu-satu. Gitu teman-teman. Ayo di tap-tap layar yuk. Ini banyak yang DM ini. Ini bisa-bisa gereja tutup nih katanya. Ini tema ini memang sangat kuat ya teman-teman ya. Sangat sentral, sentrumnya. Jadi kencangkan dulu tap-tap layar kita. Kita coba naikkan teman-teman Kristen. Silakan teman-teman Kristen. Kalau mau naik dialog, kirim permintaan. Nggak makan Oten kalau gereja tutup. Iya, di absen-absen juga teman-teman ya. Sambil absen juga. Ini Bang Zuma, gimana Bang Zuma? Masih mau nggak ini sama si Depi Zai ini? Dia tertarik karena katanya Erkan nggak menjawab pertanyaan Bang Zuma semalam. Nggak ketemu poinnya. Dia Suruh sendiri belajar dulu 100 tahun deh. Siap. Bahkan Kristen sendiri teman-teman ya, dengarkan baik-baik yang dibawa. Kristen sendiri mengatakan bahwa RK itu tidak menyentuh poin apa yang ditanyakan Bang Zuma semalam. Ini Kristen yang bilang ya. Ini ada chatnya Pak Pendeta Depi. Nggak usah saya spill karena nggak enak, jangan sampai beliau malu lagi nonton di bawah. Makanya sambil tap-tap layar biar komalnya kuat. Silakan teman-teman Kristen juga kalau mau naik. Ini saya besarin Bang Zuma, lawannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh 7 Kristen atau 6 sampai 7 Kristen boleh. Silakan. 7. Kasih naik sekalian 1 karung. Nggak cukup Kak, nggak. Coba silakan teman-teman Kristen, coba saya naikkan ya, siapa tahu ada teman-teman Kristen nih. 1 karung kata Bang Zuma. Oke, coba kita cari 1 karung teman-teman Kristen. Ini sebenarnya kalau teman-teman Muslim kompak jangan kirim permintaan, kita bisa tahu teman-teman Kristen yang mana yang minta naik. Bang Jelnum Kristen atau Muslim Bang? Saya Kristen. Oke, Bang Fadil JPT Kristen atau Muslim? Oke. Yang lain mungkin ada teman-teman Kristen lain yang berkenan? Bang Jelnum sudah ada 1. Bang Kojo Ijo, oke. Ini aja dulu mungkin Bang Zuma. Sarapan, pemanasan. Iya. Silakan Bang Jelnum. Dari tadi mungkin sudah nyimak di komal saya atau belum? Komal yang pertama? Ya, jadi selamat malam lagi untuk Bang Zuma. Iya. Ini saya baru masuk langsung live. Iya. Bergabung, saya belum ikuti dari awal, jadi coba kita bicara menyangkut hal apa materinya, tentang apa, biar kita tidak keluar dari jalurnya begitu. Nah, ini bagus nih. Silakan host. Ya, jadi Bang Jelnum, ini yang kita sedang perbincangkan adalah ternyata di dalam Bible teman-teman Kristen itu ada 2 sosok Kristus. Bang Jelnum. Ada 2 sosok Kristus. Yang pertama, Kristus yang lahir di kota Daud, Lukas 2 nomor 11. Yang kedua, di dalam Kisah Para Pewarta 2 nomor 36, yang dilantik menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, itu 2 sosok yang kita sedang bahas. Nah, pertanyaan Bang Zuma biasanya bertanya kepada teman-teman Kristen, ini yang mana yang diikuti oleh teman-teman Kristen nih? Apakah Yesus yang anak Maria yang lahir di dalam Lukas 2 nomor 11, atau Yesus yang versi lain yang mati tersalibkan dan disampaikan kepada oleh Petrus di dalam 2 Kisah Para Rasul 2 nomor 36 bahwa dia dilantik jadi Tuhan dan Kristus. Ya, lanjut. Silakan Bang, silakan. Ya,
Iya, jadi ini sebelum saya menjawab atau menjawab pertanyaan dari Bang Suma atau dari temannya Bang Suma ini, saya mau jelaskan sedikit bahwa di dalam kekristenan itu tidak ada apa Yesus dua, tidak ada. Yesus itu satu. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu yang disebut dalam Lukas, kelahiran Yesus Kristus itu yang disebut dalam kitab Lukas. Tidak ada Allah lain lagi yang kita menyembah, khusus kita orang Kristen. Jadi ini satu prediksi yang dibuat oleh Abang Suma ini untuk memecah belah kita agama Islam dengan orang Kristen. Begitu. Jadi Abang Suma ini saya dari Papua, saya khusus orang Papua. Dengar Bang Suma punya live ini, Bang Suma hanya bicara seenaknya, padahal Bang Suma ini tidak mengerti, hanya bicara saja untuk menyenangkan hati Bang Suma dengan orang-orang yang mengikut Bang Suma. Jadi harus memahami Alkitab dengan baik, baru berbicara begitu. Jangan bicara sembarangan. Begitu, oke. Jadi kalau di dalam Islam dan Kristen aja sudah berbeda Kristusnya kan? Itu aja dulu. Islamnya berbeda dengan Kristen ketika berbicara mengenai Mesias atau Al-Masih dalam kaidah Al-Quran. Sebenarnya itu tidak beda, sama, hanya pemahaman Bang Suma yang berbeda. Bang Suma punya pemahaman yang berbeda. Di dalam Al-Quran jelas-jelas Nabi Muhammad mengatakan bahwa Allah yang harus kalian menyembah itu adalah Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Itu sudah jelas, tidak bisa tidak. Jadi tidak boleh Bang Suma mau keluar dari jalur itu, tidak bisa. Ketika kita ikut Bang Suma live itu, Bang Suma selalu menjatuhkan, bicara setinggi-tinggi langit, tapi Bang Suma tidak pernah memahami apa itu dari perkataan Yesus. Terus? Jadi iya, itu tidak memahami, jadi selalu berkuar-kuar di dalam live ini tapi tidak mengerti. Itu intinya itu. Menurut Yesus akan datang Kristus palsu, betul? Tidak ada kata palsu. Yesus itu adalah Allah yang hidup, yang menyerupai sebagai Yesus. Itu Allah yang hidup. Tidak ada kata bilang itu palsu. Yang palsu adalah kau. Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai Kristus nama palsu yang dimaksud dalam Alkitab itu adalah kalian-kalian ini yang membuat hal-hal yang tidak baik bagi umat di bumi pada saat ini. Kalian ini mulai ngaco. Bang, kalau makan jangan dimasukkan makanannya lewat anus, lewat mulut. Ini akibatnya. Yesus berkata, Bang, di dalam Matius 24. Tuh. Iya, baca. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Ya. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi itu perumpamaan yang dikatakan Yesus pada saat itu bagi. Kok jadi perumpamaan? Itu dalam Alkitab itu perumpamaan. Kenapa jadi perumpamaan? Nabi palsu adalah kalian itu. Kau itu nabi palsu karena membuat hal yang tidak bagus. Beritakan kenapa jadi perumpamaan? Apa yang tidak sesuai. Sudah tertulis jelas kok kalian menambah mengurang. Inilah nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus. Itulah nabi palsu. Kami datang kepada murid Yesus di abad pertama gitu. Sekarang saya tanya kembali untuk Abang Suma dulu. Dalam perjalanan kekristenan dengan Islam mana yang duluan? Duluan, karena yang datang kepada murid Yesus itu yang Kristen sebagai penyesat. Jawab dulu. Kristen yang lebih dulu dong. Ini yang kalian tidak pernah mengakui hal ini. Kristen lebih dulu, toples. Kau yang toples.
Karena penyesat itu lebih dulu datang kepada murid Yesus. Kalianlah itu. Kau itu yang penyesat. Kami tidak datang kepada Paulus, kepada murid Yesus. Paulus Sejak itu kapan? bukan Yesus. Paulus itu utusan Yesus. Mengerti Ya, hal utusan itu. Kristus, penyesat. Dah, kami udah tahu Kau itu. penyesat. Kau Sekarang itu penyesat bagi umat Islam. Kau Anda harus tahu dalilnya dulu. Murid Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang kepada muridnya abad pertama. Begitu Cak Ayu. Kenapa sekarang jadinya kita? Jadi kami yang penyesat. Kan yang penyesat itu yang datang di abad pertama, datang kepada murid Yesus. Begitu toples. Memang kalau Yesus ngomong apa itu Bang Zuma? Kalau pakai sinden kayak mana itu? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Toples. Tahu Ji artinya itu toples? Tahu Ji? Kepanjangannya toples, tahu Ji? Itu tanda apa? Kau yang Toplores. Kau yang toples, kau berkoar-koar di situ. Kami di Papua, kami kalau dapat kau tidak dapat apa. Waduh aja. Berkoar-koar dengan agama orang, kitab orang, kalian punya saya tidak mengerti, baca tidak mengerti. Waduh aja. Aku cinta. Goblok. Anda pun cinta. Sama-sama cinta. Toples. Marah-marah dia. Jadi menurut Bang Jelnum siapa penyesat itu? Woi. Aduh Pace di bawah aja dulu Pace. Yang lain dulu ya. Silakan teman-teman Kristen ya. Silakan Bang Rostrum. Iya, tadi kan saya mau nanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Juma tadi. Ketika beliau berbicara itu ya hampir memakan waktu sampai 10 menit ya kan. Jadi izinkan juga kami berbicara. Nah, dalil yang dibawa Bang Juma terkait perjumpaan antara Yesus dengan Paulus yang didalilkan ke Matius pasal yang ke-24 itu sudah tidak nyambung lagi. Alasannya apa Bang? Silakan. Alasannya apa? Alasannya, kalau kita boleh jujur pada konteks yang dibaca Bang Juma di Matius pasal 24 sampai pasal yang ke-25, itu terkait khotbah Yesus tentang akhir zaman. Terkait tentang pemberitaan nama Yesus di akhir zaman. Jadi udah sangat keliru ketika beliau mensangkut pautkan khotbah akhir zaman dengan perjumpaan personal antara Yesus dengan Paulus. Andai kata itu adalah akhir zaman, maka Bang Juma dan kita semua tidak akan ada hari ini. Makanya sangat keliru. Jadi bagi teman-teman Kristen, kita harus paham ini. Mereka menggunakan ayat Alkitab untuk membuat keraguan dalam hatimu. Iblis pun memakai cara yang sama ketika dia mencoba Yesus. Makanya belajar pada Alkitab bukan pada Bang Juma.
Karena Bang Juma memaksakan ayat akhir zaman tentang perjumpaan Rasul Paulus dengan Yesus secara personal. Itu sudah nggak nyambung. Di mana pula pikirnya? Udah ku bilang ya logika Bang berpikirnya di dari mana? dulu sama Bang Juma itu. Tapi Nah, itulah. ngeyel selalu Bang Juma. Ngeyel. Inilah orang itu. Orang yang ngeyel. Udah kayak Makanya kalau orang-orang Kristen, mari kita pahami, belajar pada Alkitab. Karena iblis juga memakai ayat Alkitab untuk mencoba Yesus. Dan cara yang sama dipakai Bang Juma untuk menggugurkan iman kita. Oke, saya tanggapi ya. Jadi boleh ya Bang? Saya tidak sampai 10 menit. Ya, namun sebelumnya saya ingin menyapa sahabat-sahabat saya yang lagi nonton bareng di Perdos Unhas Antang. Sehat selalu sahabat di sana, selamat berjuang. Jadi gini kawan, Yesus kan ditanya, apa tanda kedatanganmu? Maksudnya tanda kedatanganmu itu apa? Sederhana loh itu. Apa tanda kedatanganmu? Paham tidak pertanyaan itu? Maksudnya kalau kamu datang itu tanda-tandanya apa? Lah Yesus dengan gamblang menjelaskan kalau aku yang datang begini. Kalau ada yang mengaku aku tapi tidak begitu, jangan kau percaya. Sekali lagi saya katakan, guru, apa tanda kedatanganmu? Kedatanganku tandanya seperti Bang Juma. kilat ya. Sekarang pertanyaan saya di situ ada lagi, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Itu harus abang lanjutkan di situ. Jangan kau potong-potong. Oke. Tetapi apa orang pun kau bawa kepada narasi caramu berpikir. Sekarang coba anda. Oke. Saya mungkin mungkin Anda mengatakan saya keliru. Boleh Anda bacakan data nomor 23-nya sampai nomor 26-nya? Silakan. Dan apa tanda kesudahannya kan? Anda bantah argumentasi saya kan? Oke, silakan Anda baca. Silakan. Oke, ayat 23. Ayat 23. Yes. Ya. Pada waktu itu seluruh umat Kristen begion dah, dengarkan, listen. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu percaya ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ayat 27 jawabannya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak Yesus anak manusia itu akan datang, di mana di mana ada bangkai, di situ burung najar berkerumun. Ini adalah pernyataannya kelak di akhir zaman. Sewaktu Yesus bersama dengan Paulus itu bukan akhir zaman kan ku bilang Bang Juma. Itu hanya khusus Yesus memilih Paulus, ya. Dia mau menobatkan Paulus agar bisa Paulus itu menyebarkan Injil. Itu bukan akhir zaman Bang Juma. Jadi Bang Juma itu guru palsu. Silakan. Baik. Ibu ngerti kata kamu di situ? Kamu itu siapa? Iya, pada saat itulah di sekitarnya itu kamu. Kamu itu siapa? Jujur dong. Kamu itu siapa? Iya, pada murid-muridnya. Murid-muridnya. Terus kenapa ibu? Kenapa ibu larinya ke luar negeri? Pada waktu itu iya, kami kan
Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, kepada siapa? Kepada kamu, murid-muridnya pada saat itu. Murid-murid pada saat itu. Lihat, Mesias ada di sini, ada Mesias di sana. Jangan kamu percaya. Siapa di zaman Yesus di luar murid Yesus yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Siapa? Itu nanti kelak di akhir zaman, Bang Juma. Berarti maksud Ibu Darni ini bukan murid Yesus pada saat itu Bang Juma. Bukan nanti pada saat itu kejadian itu. Nanti kelak. Jadi menurut Bu Darni, nabi-nabi palsu. Jadi menurut Ibu palsu seperti Bang Juma. Bang Juma itu pengajar palsu. Berarti Bu Darni murid Yesus ini masih hidup sampai hari ini. Ya, saya sudah murid Yesus. Nah, inilah kalau Anda saya gila. Kan disuruh penginjilan. Yesusnya tidak berbicara kepada Bu Darni. Emangnya murid Yesus hanya 12, Bang Juma? Yesus berbicara kepada siapa saat itu? Saat itu pada saat itu pada murid-muridnya. Murid-muridnya kan sudah menyebar itu. Menyebar. Jadi ayat ini, Bang Juma, dengar kau dulu, Bang Juma. Bang Juma itu pengajar sesat, Bang Juma. Ini ayat ini untuk kelak di akhir zaman. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kedua kali. Belum datang Yesus kedua kali, Bang Juma. Belum. Iya. Belum ada Yesus datang. Sama Paulus, Yesus belum datang, Bang Juma. Itu belum kedatangannya di akhir zaman. Sewaktu sama saya Paulus. Ulang lagi. Jadi jangan Bang Juma memutarbalikkan Alkitab. Saya ulang lagi. Kata Yesus kepada saya tanggapi dulu. Ibu Darni ini harus diajari, otaknya lagi bengkok. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, bukan berkata kepada Bu Darni, berkata kepada kamu. Orang itu berkata kepada kamu bahwa dia bertemu Mesias di padang gurun. Pertanyaan saya, siapa pada masa itu yang datang kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Siapa? Kok larinya ke Bang Suma? Memang Bang Suma sesama dengan murid Yesus. Yang dimaksud di sini adalah orang yang sesama dengan murid Yesus, yang datang kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus menggenapi ini? Bang Suma atau Paulus? Bang Juma udah berapa kali disampaikan. Matius 24 dan 25 itu konteksnya khotbah tentang akhir zaman. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Waduh, Juma khotbah. Betul. Izinkan saya menjelaskan. Izinkan saya. Bang Juma tidak beriman Alkitab ini loh. Izinkan saya menjelaskan. Izinkan saya. Seperti tolong dengarkan saya. Bang Juma, coba satu. Anda yang memaksakan, bukan saya. Anda yang memaksakan. Yesus menasihati muridnya, bukan menasihati kalian. Penumpang gelap, serigala berbulu domba. Bukan kalian dia dinasihati Yesus. Yesus menasihati muridnya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ada enggak orang yang datang kepada mereka mengaku bertemu dengan Mesias? Ada. Siapa namanya? Paulus. Jangan kau percaya, sebab tanda kedatanganku itu adalah matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, aku nampak di tengah langit, semua manusia meratap, seluruh bangsa akan melihatku. Dan kalau datang, sabar. Dan kalau aku datang dengan tanda-tanda itu, maka itulah tanda kesudahan akhir hidup dunia ini. Andai saja, dengar dulu, oke. Dengarkan dulu Balang, dengar. Andai saja Yesus datang yang kepada Paulus, maka itu hari itu jugalah kiamat. Hari itu jugalah tanda akhir zaman. Tapi karena
karena yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, maka tidak terjadi kiamat. Makanya dia mengatakan, jadi kalau ada orang yang datang kepadamu bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya, sebab nanti saya datang kalau sudah akhir zaman. Jadi yang datang itu bukan aku. Itu kan narasimu aja Bang Juma. Itu ucapan Yesus, Pak. Sekarang gini, Bang, kalau berani sama Edis, Bang. Itu ucapan Yesus. Murid-murid Yesus sendiri pun menerima Rasul Paulus kok. Gak ada pertentangan di dalam hal. Di mana murid Yesus menerima Paulus? Di mana? Iya menerima. Di mana? Kisah Paras, tapi udah tahu tentang Di mana? Tapi kan sudah tahu Alkitab. Kalau Anda membaca Kisah Para Rasul 21, jangan bohong di sini. Jangan bohong. Kalau Anda membaca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Anda akan lihat bagaimana Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Kalau Bang Juma baca Kisah Rasul pasal 15, maka Bang Juma akan lihat. Oke, saya baca. Sama Rasul Paulus. Oke, saya baca. Saya baca. Kisah Para Rasul 15 nomor berapa? Nomor berapa? Kisah Rasul pasal nomor berapa? Nomor berapa? Kisah Rasul pasal 15. Nomor berapa? Nomor berapa? Baca aja. Baca saja, Bang. Ya jangan tapi abang nomor berapa? Abang tahu nomor berapa? Bacalah mulai dari ayat 1 sampai selesai. Nenekmu kiper. Itulah kau. Gak apa-apa nenekku kiper daripada mulutmu doer. Lah biar doer, yang penting yang saya sampaikan kebenaran daripada kau kebenaran menurut pemikiranmu. Lalu menurut siapa? Pemikiran lo. Pemikiran lo. Jadi harus menurut pemikiran lo, penyembah Kristus palsu. Harus pemikiran lo. Nenek lu kiper. Jelas-jelas itu nasihat Yesus untuk Bani Israel kok. Jangan kau percaya kalau ada orang bertemu dengan aku mengaku. Itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang disertai dengan tanda-tanda. Kalau tidak ada tanda-tanda itu, jangan kau percaya. Memang sakit, menyakitkan memang, tapi itulah kebenaran. Saya harus sampaikan. Bagi orang gila memang tidak sakit. Kalau orang gila nggak sakit, karena sudah tidak berfungsi otaknya. Karena tidak sudah berfungsi otaknya. Sekarang begini, benar tidak Paulus datang kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Benar nggak? Iya. Menurut Yesus kepada Paulus, percaya atau jangan percaya? Yang ini tadi Matius 24 menurut Yesus percaya atau jangan percaya? 28. Menurut Yesus percaya atau jangan percaya? Menurut Yesus percaya atau jangan percaya? Jangan percaya kepada nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar percaya. Udah selesai. Jangan percaya. Gitu maksudnya. Jangan percaya Paulus. Iya betul. Sama pengajar-pengajar sesat. Jangan percaya, bukan sama Paulus. Paulus itu langsung dipilih oleh Yesus. Bu Darni ini sudah akui jangan percaya kepada Paulus. Tepuk tangan untuk Bu Darni. Bukan kepada Paulus. Kepada pengajar dan nabi palsu. Kan itu ya, itulah Paulus. Ayat 27. Itulah Paulus. Paulus bukan pengajar palsu. Paulus bukan. Kalau dia bukan pengajar, kalau bukan pengajar, Bu Darni. Sekarang saya tanya kepada Bu Darni. Sekarang saya tanya. Melihat nabi palsu, Bang Juma. Melihat nabi palsu itu dari buahnya Bang Juma. Paulus itu tidak pernah mengawini banyak wanita. Paulus itu setelah bertobat tidak pernah membunuh. Paulus itu setelah bertobat nggak pernah mencongkel mata orang. Paulus sekarang itu setelah bertobat nggak pernah dia berganti-ganti istri. Dan Paulus itu setelah bertobat nggak pernah dia menginginkan tahta. Dia itu sekarang pertanyaannya, Bang Juma. Dia melangkah dulu. Orang gila, turunkan ini, turunkan cepat sebelum mulut saya kasar. Orang gila. Bang. Tanda-tanda saya boleh bertanya nggak Bang? Tanda-tanda dari buah nabi palsu. Darni, dengarkan Bu Darni, dengar.
Dia akan memanggil aku Tuhan. Dia akan bernubuat pakai namaku. Dia akan mengusir setan pakai namaku. Dia akan bermujizat pakai namaku. Jangan kau karang-karang buah-buahnya. Itu koplak namanya. Itu namanya kamu pelacur agama. Kau lacurkan agamamu demi untuk mengajarkan kesesatan dan kesetanan. Yesus sendiri yang berkata dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, tanda-tanda dari buah nabi palsu adalah: 1. Memanggil aku Tuhan. 2. Bernubuat pakai namaku. 3. Bermujizat pakai namaku. 4. Mengusir setan pakai namaku. Baca itu Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Pertanyaannya orang pintar adalah, pintar banget sih, di mana buah-buah itu? Di mana buah-buah itu? Di Islam atau di Kristen? Benar sekali. Kasih kesempatan buat kita bertanya, Bang. Di mana buah-buah itu? Di Islam atau di Kristen? Sebutkan keturunan Ismail. Oke, Bang. Di mana buah-buah itu? Di Islam atau di Kristen? Bang Juma, Kisah Rasul 15. Udah selesai. Malu Kisah kalian Rasul, kan? Malu Kisah kalian. Rasul. Malu kalian menjawab itu. Kenapa kalian malu? Karena seluruh tanda-tanda buah dari nabi palsu ada sama kalian. Yang memanggil Yesus Tuhan kalian, yang bernubuat pakai nama Yesus kalian, yang mengusir setan pakai nama Yesus kalian, yang bermujizat pakai nama Yesus juga kalian. Kalian mau kemana? Mau lari kemana kalian? Yang bertemu dengan Yesus Kristus di padang gurun adalah nabi dan rasul kalian, Paulus. Kalian mau kemana? Mau lari kemana kalian? Ayo. Yang menerima tanda Yunus, yaitu keluar dari kubur pada hari ketiga kalian. Kalian mau kemana, Cak Ayu? Toplores. Mau kemana kalian? Bersyukurlah ada orang seperti Bang Suma dan teman-temannya ini yang dengan sikap yang tegas mengajarkan isi Bible kalian yang kalian pelintir demi keimanan buta kalian itu. Saya bukan seorang pendeta, saya juga bukan pastor, tapi saya siap mengajarkan kalian dengan jujur tanpa tendensi perpuluhan. Kalau berani sama Edis, semata-mata untuk mengajarkan kalian supaya kalian itu meninggalkan ajaran penyembahan terhadap Kristus palsu. Itu aja. Bima boleh bertanya, Pak? Silakan. Abang, saya mau tanya. Abang, silakan. Apa? Ya Bang, suaranya kecil Bang. Coba di Bang Afida, barakallah fix. Silakan. Al-Afida, super. Ya Bang Lomen, suaranya agak dikencengin Bang. Silakan. Siap. Abang, saya mau tanya sedikit. Saya ini paling suka nonton Abang punya siaran. Saya dari Kupang, NTT, Abang. Siap. Nah, kebetulan saya Nasrani, tapi saya serik sekali dengan Abang. Suka dengar. Yang jadi beban dalam pikiran, setiap kali Abang berdebat, saya akui bagus. Tetapi pingin yang saya tanya tuh di Abang itu satu. Abang waktu Abang pun kitab Al-Quran itu dikasih turun ke siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan dua. Ya. Itu ada saksi mata kah yang lihat? Oke, baik. Jadi kita berbicara mengenai saksi. Apa tujuan saksi? Untuk memperkuat kebenaran satu keadaan. Betul? Betul, Bang? Betul Abangku. Oke. Satu kebenaran yang terjadi tanpa ada saksi, apakah berubah menjadi bukan kebenaran? Atau tetap saja benar? Pakai itu kita berpikir pakai akal sehat ya. Benar. Ya, benar. Kebenaran tanpa saksi tetap aja benar. Contoh Bang ya, contoh. Tidak ada saksi melihat seorang wanita digauli sama seorang laki-laki. Tapi kita bisa bersaksi bahwa wanita tersebut habis digauli, habis didatangi seorang laki-laki. Apa yang menjadi dasar pijakan kita bersaksi? Kita melihat perutnya membesar. Meskipun kita tidak melihat
dengan mata kepala kita wanita tersebut habis digagahi seorang laki-laki. Tetapi karena fakta sudah terpapar real, nyata, dia hamil. Dengan kata lain, demi Tuhan yang menciptakan kita pun kita rela dan ikhlas bersaksi, wanita ini pasti habis digagahi oleh seorang laki-laki. Begitulah Al-Quran. Kita nggak hadir pada zaman itu, tapi dengan adanya pola yang dibawa Al-Quran, kebenaran yang ada di dalamnya, maka tanpa melihat kejadian kita bisa bersaksi bahwa beliau adalah nabi yang menerima wahyu dari langit. Beliau adalah utusan Tuhan yang menerima wahyu. Berbicara tentang kesaksian, saudara, kalau sesuatu yang tidak benar memiliki banyak kesaksian-kesaksian. Misalnya ada orang mengatakan aku ini adalah seorang jenderal, saksinya ada 2.000 orang. Memang betul dia jenderal, memang betul dia jenderal, memang dia betul adalah jenderal. Tapi kalau ternyata pada dasarnya dia bukan jenderal, pertanyaan saya, apakah dia yang bukan jenderal tapi karena banyak yang bersaksi bahwa dia adalah jenderal, maka orang yang bukan jenderal ini bisa jadi jenderal? Jawab. Bang Lomen, dijawab Bang Lomen. Siap, iya benar. Maksudnya benar jenderal? Iya, tergantung dari masing-masing pemikiran tuh kakak. Kalau ada orang yang bukan jenderal, tapi ada 2.000 orang bersaksi dia adalah jenderal, apakah ketidakjeneralan orang tersebut menjadi jenderal? Bisa menjadi jenderal tuh. Hah? Tapi dia bukan jenderal. Tidak. Dia bukan jenderal, tapi banyak orang mengatakan dia jenderal. Ya, apakah orang yang bukan jenderal ini menjadi jenderal karena kesaksian-kesaksian palsu 2.000 orang tersebut? Tapi saya tanya dulu, itu dia mengaku dari anggotanya mengaku jenderal itu, apakah mereka ada kaitannya dengan dia atau tidak? Bukan. Orang ini bukan jenderal, tapi banyak orang bersaksi bahwa dia adalah jenderal. Apakah dia yang bukan jenderal karena banyak saksi-saksi palsu mengatakan dia jenderal, maka dia adalah jenderal? Sabar, saya masih bingung di pertanyaan abang. Begini saudara, ada seorang rasul, tapi bukan rasul. Banyak orang yang bersaksi bahwa dia adalah rasul, tapi dia bukan rasul. Pertanyaan saya, dia yang bukan rasul, tapi banyak orang yang bersaksi palsu dia rasul, apakah orang tersebut bisa jadi rasul? Kalau orang itu bersaksi palsu, dia bukan rasul, tapi banyak orang di sekelilingnya kemudian mengatakan dia adalah rasul. Apakah dia yang bukan rasul ini menjadi rasul karena kesaksian-kesaksian palsu? Jadi rasul palsu. Jadi rasul tapi palsu. Iya betul. Itulah yang Yesus katakan saudara di dalam Yohanes 8 nomor 15, nomor 16, 17, 18. Apa kata Yesus? Engkau menghakimi orang, aku tidak menghakimi siapapun. Tapi kalau aku menghakimi seseorang, maka kesaksianku itu sah. Sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku bersama dengan Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku dan Bapa yang bersaksi tentang aku. Berarti kesaksian kenabian Yesus, kesaksian kerasulan Yesus, hanya dia dan Bapaknya yang tahu. Begitulah Nabi Muhammad. Tidak perlu ada saksi. Kenapa? Karena dia nabi. Yang disebut nabi hanya dia yang mendapatkan wahyu, bukan orang di sekelilingnya. Jadi tidak perlu saksi. Sama seperti Nabi Musa. Ada nggak saksi ketika dia menerima Torah di atas bukit Sinai? Siapa saksinya? Nggak ada. Cuman dia dengan Elohim saja. Tapi kenapa orang-orang percaya kalau dia itu adalah nabi? Karena ajarannya. Ajarannya menghantarkan Bani Israel selamat yang mengikutinya. Begitu juga apa saksi kenabian Nabi Muhammad? Kenabian Nabi Muhammad, seluruh umat manusia di atas muka bumi yang beriman kepadanya adalah saksi. Saya bersaksi, wanita ini pernah digauli.
Tapi saya tidak melihat pada saat dia digauli. Tapi saya yakin sepenuh hati dia habis digauli. Apa? Karena mata saya melihat perutnya membesar, hamil. Habis di USG, hamil. Jenis kelamin yang ada dalam janinnya itu laki-laki. Berarti tanpa saya melihat dia habis digauli, saya berani bersaksi wanita ini habis digagahi oleh seorang laki-laki. Apakah kesaksian saya salah? Benar. Jadi kebenaran itu tidak butuh saksi. Betul-betul abang. Maksudnya begini, kalau lari perumpamaan ke wanita hamil, nah, abang kan lihat wanita itu hamil, walaupun abang tidak lihat dia digauli oleh siapapun, tetapi dia kan digauli oleh suami. Contoh, dia sudah bersuami, ya otomatis suaminya yang menghamilinya dia begitu. Tapi kalau abang punya narasi ini kan lari seolah-olah wanita itu mungkin digauli oleh sekelompok orang atau bagaimanakah, tiba-tiba dia hamil. Nah, kita memang lihat dengan mata kepala abang. Itu yang dinamakan narasi abang berpikir untuk sesuatu yang nyata. Kita lihat dengan nyata. Tapi begini, masalah saya akui abang memang orangnya pandai, pintar, tetapi dalam perkataan abang semua abang larinya ke contoh ke Alkitab. Terus pertanyaan-pertanyaan kita abang pakai ke Alkitab, memang betul, tetapi pertanyaan kita ini kan menyangkut agamanya abang, begitu. Maksud saya pingin, maksudnya kalau ditanya sama orang Kristen, abang coba pakai dari abang punya, begitu. Jangan samakan dengan Nasrani, begitu. Terus kalau orang Muslim, kalau tanya ke abang kan bawa mereka ke narasinya orang Muslim, begitu. Tidak ada, saya minta maaf, saya tidak ada mau begini begitu, tidak. Baik. Maksudnya mau searah begitu abang. Baik. Kalau itu yang Anda minta, dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Dan sungguh dia Allah maha mengetahui, maha melihat akan hamba-hambanya. Dalil yang lain, lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Dialah yang menurunkan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Dalil. Lepas daripada itu saudara, Nabiku Nabi Muhammad menerima wahyu. Setelah dia menerima wahyu, dia sampaikan kepada kerabatnya, keluarganya menjadi saksi. Habis itu saudara disampaikan kepada para sahabatnya. Habis itu saudara disampaikan kepada orang seangkatannya pada masanya. Habis itu saudara disampaikan kepada orang sekampung, sekecamatan, sekabupaten, senegara, sedunia. Dan mereka semua bersaksi tentang itu. Keluarganya bersaksi, sanak famili, andai tolan, sahabat bersaksi, dan seterusnya. Pertanyaan yang sama ketika saya bertanya kepada Anda tentang saksi. Siapa saksi yang melihat Yesus berfirman kepada Lukas? Siapa saksi ketika Yesus berfirman kepada Paulus kitab Roma, kitab Galatia, kitab Filipi, kitab Efesus, Filemon, dan seterusnya? Tunjuk satu orang menjadi saksi ketika Yesus datang memberitakan Injil kepada Paulus tentang 13 buku ini. Anda butuh waktu berapa ratus tahun untuk menjawab? Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi saksi ketika Yesus berfirman tentang kitab Roma? Roma begitu tebal, berarti dia butuh berhari-hari, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Pada saat Yesus muncul sekali aja di padang gurun, tidak mungkin pada hari itu juga Yesus mengajarkan 13 buku langsung kepada Paulus. Paulus bisa meleleh otaknya. Berarti dia butuh bertahun-tahun, berpuluh tahun untuk mengarang buku-buku ini. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan siapa yang melihat Yesus datang kepada Paulus memberitakan buku Roma, buku Galatia, Filipi, Efesus. Tunjuk satu nama.
Berapa puluh tahun, berapa ratus tahun Anda butuhkan untuk menjelaskan itu kepada saya? Silakan. Silakan ya untuk teman-teman Kristen, Bang Rostrom, Levan sama Lomen, kalau bisa dijelaskan silakan. Ini pertanyaan yang menarik. Silakan, Bang Rostrom, Levan atau Lomen. Siap. Saya memang tidak bisa menjawab. Dan itu, abang sudah kasih pertanyaan dan abang sudah jawab. Butuh ratusan tahun. Nah begini, mungkin puluhan tahun, berbulan-bulan atau berhari-hari. Nah, minta maaf saya kalau untuk yang pertanyaan begitu kita belum sampai di situ. Saya hanya pingin tadi satu pertanyaan saja buat abang yang tadi yang saya bicara dari awal itu. Kalau untuk yang lain-lain saya belum bisa, memang bukan level saya. Saya hanya karena saya sering nonton abang, suka ada yang tanya begini, oh itu kamu punya saksi tidak begini. Terlalu banyak, makanya ini malam ini saya ingin ketemu dengan abang. Nah ini saya sudah sampaikan, abang sudah jelaskan ke saya. Itu satu saja yang tadi dari awal saya masuk itu saya mau bertanya itu saja. Kalau untuk pertanyaan abang ke saya, minta maaf saya belum sampai ke situ. Tetapi kalau abang tanya tentang ajaran kami, misalnya Kristen, kami punya pemikiran sendiri dan itu tidak sama seperti abang dorang pun pemikiran. Satu pemikiran tidak bisa satu kasih ketemu, beda. Itu kan pelajaran di sekolah. Di sekolah kita bisa kasih ketemu, tetapi masalah agama dan kepercayaan masing-masing susah ditemukan. Kecuali kita satu iman. Bang gereja mana? Saya Gemit abang. Gemit gereja? Ebenezer. Kita di Kupang NTT. Oh, Protestan. Iya, Protestan. Saya jujur, saya paling suka nonton Bang Suma, tetapi yang mengganjal saya selama ini nih cuma satu pertanyaan itu saja. Kalau yang lain saya lihat abang bantah terus. Memang ada bantahan. Seperti tadi malam kita nonton live, memang saya betul-betul paten. Cuma mungkin penilaian dari itu masing-masing, toh dari mereka, dari si A, si B, si C. Tapi kalau dari saya tadi malam memang betul-betul perfect. Itu saya akui. Abang orangnya memang betul-betul terbaik lah. Itu untuk begini tidak. Tapi seperti Bang Suma sampaikan, pertanyaan ke orang Kristen begini, dia jawab melalui pemikirannya dia. Nah, abang punya tanggapan melalui abang punya agama. Tidak mungkin bisa ketemu 100% tidak mungkin ketemu abang, kecuali seperti abang dorang debat yang bilang kasih data itu ketemu. Tapi kalau pakai logika sampai kapanpun tidak akan ketemu. Abang mau berguru di manapun, sekurang 1% abang sudah jadi seperti di Yang Maha Pencipta, tetap tidak akan ketemu. Karena begini, narasi abang lain, narasi saya lain. Kita mengimani masing-masing punya keyakinan. Tidak bisa kita kasih klop atau kita satukan, tidak mungkin abang, kecuali ada fakta yang terjadi dari kitabnya saya dengan kitabnya abang, begitu. Minta maaf saya omong bicara agak panjang sedikit. Saya cuma mau sampaikan itu. Kebanyakan orang bernarasi begini begitu saya nonton. Bang Lomen, siap. Izin bang. Ya. Bisa difokuskan di pertanyaan tadi mungkin. Kalau ada Bang Rostrom atau Levan bisa menjawab, siapa yang menjadi saksi kalau Paulus itu menerima wahyu dari Yesus? Silakan Bang Rostrom atau Bang Lomen mute aja dulu biar masih ada dua Kristen yang bisa jawab nih. Silakan Bang Rostrom atau Levan. Tidak ada, justru itu secara teologis kita masih diskusikan ya tentang pengakuan Paulus itu, karena dari Yesus sendiri kalau dia datang kedua kali itu selesai dunia ini gitu. Oh, keren. Itu masih menjadi perdebatan. Jadi sebenarnya tadi yang Bu Darni bilang itu membahas akhir zaman, nggak ada urusan akhir zaman sama awal zaman. Kalau Yesus datang yang kedua kali, itu salah satu tanda-tandanya seperti itu. Nah, yang dinarasikan Paulus adalah Paulus didatangi Yesus, berarti Yesus sudah datang yang kedua kali, dan itu tidak ada tanda-tanda apapun. Nah, itu yang masih diragukan. Jadi secara aksioma di penalaran logikanya itu Bang Zuma tepat, dan kami di Kristen ini belum bisa menjawab penalaran itu.
Itu yang menjadi mispersepsi tadi sampai sekarang. Gitu. Nah, saya mau kasih hadiah ini satu. Saya agak mendukung Paulus, tapi yang saya dukung di Roma 12 itu ayat 1 sampai ayat yang kedua, kalau boleh saya bacakan. Jadi karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Bapa aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Bapa. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Bapa, apa yang baik, yang berkenan kepada Bapa, dan yang sempurna. Itu yang saya akui ya. Bukan kepada Yesus, kepada Bapa. Terima kasih. Bang Zuma, izin. Iya. Boleh ndak saya satu pertanyaan dengan pertanyaan yang sama yang dilontarkan Bang Lomen tadi? Boleh. Satu aja untuk teman-teman Kristen bertiga di atas. Kang Dito, itu Bang Andi mungkin di bawah, tolong dinaikkan Kang Dito. Di dalam Yohanes 17:8 kata Yesus, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku ya Bapa telah kuterima, kata Yesus nih. Firman itu disampaikan kepada murid-murid Yesus dan murid-muridnya telah menerimanya. Mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, kata Yesus. Pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen, siapakah saksi Yesus anak Bunda Maria ini ketika menerima firman? Silakan dijawab teman-teman Kristen yang bertiga di atas. Ada yang mampu menjawab siapa saksi Yesus menerima firman? Disebutkan. Jadi saksi ya, sorry ya, saya juga kurang ini, tapi basically Yesus itu di dalam Alkitab diakui sebagai firman itu sendiri. Tapi ini agak malam ya, aku udah mau turun juga. Cuma aku mau nanggepin satu poin dari Bang Zuma tadi. Kenapa aku percaya bahwa Paulus itu tidak mengajarkan sesuatu yang berlawanan daripada apa yang Yesus ajarkan. Kan yang dikaji tadi, kenapa Paulus itu menyebarkan Injil atau Kristus itu kepada bangsa-bangsa yang lain, ya kan? Sedangkan Yesus itu bilang dia adalah gembala yang diutus untuk khusus kaum orang Yahudi, ya benar kan? Nah jadi dalam sana aku ngertinya bahwa memang Yesus itu dalam bentuk fisiknya saat di bumi itu dia memang berhubungan, bertemu dengan orang-orang Yahudi secara langsung. Namun dia tidak punya tugas untuk secara khusus pergi ke bangsa-bangsa lain gitu. Tapi bukan berarti Yesus itu hanya untuk keselamatan dalam Yesus itu hanya untuk orang Yahudi, bukan berarti itu. Kenapa? Karena aku baca di Matius 28, mungkin teman-teman udah tahu juga, Matius 28 yang ayat ke-18 ya. Yesus itu mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, dari sini aku lihat bahwa memang Yesus itu sendiri mau segala bangsa itu untuk dijadikan murid dia. Artinya apa? Murid yang saling mengasihi. Dan itu sih, itu aja sih teman-teman. Oke, silakan Bang Zuma, keren ini. Oke, iya. Jadi gini, saya ingin kerangka berpikir kita itu seirama dulu, bahwa Yesus itu adalah penyampai firman. Islam mengakui itu. Datangnya sosok Nabi di tengah Bani Israel yang mengajarkan firman kepada Bani Israel. Salah satu firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, dia hanya menyatakan, Ani abudullah rabbi wa rabbakum.
tunduk berserah diri hanya kepada Allah, Tuhannya Yesus dan Tuhannya manusia. Matius 20 nomor 23, apa kata Yesus? Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ini bertentangan dengan ucapan seseorang yang keluar dari kubur yang berkata kepadaku telah diberi kuasa di surga, di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ingat, ketika Yesus dicobai di dalam Matius 4, Lukas 4, iblis membawa Yesus kepada gunung yang tinggi. Apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, ya paman, segala kemegahan dunia dan kemuliaannya akan aku berikan kepadamu apabila engkau tunduk menyembahku. Sebab aku punya hak memberikan kepada siapapun. Aku punya kuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaannya, Yesus utusan yang maha suci ini nerima enggak kuasa itu? Tidak. Lalu siapa yang keluar dari kubur mengaku kepadaku telah diberi kuasa? Bukankah Yesus tadi menolak? Oh, dia diberi kuasa dari Tuhan. Bukankah dia mengatakan siapa yang duduk di kananku, siapa yang duduk di kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Yang berhak itu adalah Bapa. Berarti dia tidak memiliki kuasa di surga. Sedangkan ketika dia terangkat ke langit, dia hanya duduk di sebelah kanan. Bukan dia sang penguasa, dia hanya duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah, kemudian ketika oknum ini keluar dari kubur berkata kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kontradiksi dengan ucapan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Satu, kontradiksi dengan pesan Yesus di dalam pengajaran Yesus Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 murid Yesus, jangan engkau ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria, tapi datanglah kepada domba-dombaku yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Ini nasihat Yesus. Kok tiba-tiba Yesus sendiri pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku? Kan lucu. Katanya dia hanya untuk Bani Israel. Katanya dia berpesan jangan ke bangsa lain. Kok dia setelah masuk kubur, keluar kubur kok jadi aneh? Artinya itulah yang dijelaskan oleh Yesus di dalam pengajarannya. Ketika orang Farisi minta satu tanda, wahai guru berikan tanda kepadaku. Apa kata Yesus? Orang angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Angkatan jahat diberikan tanda apa? Ada kebangkitan pada hari ketiga. Itulah yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul di khotbah Petrus. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Lalu kemudian di dalam pengajaran Yesus sendiri, murid-muridnya tidak pernah diberikan tanda Yunus. Apa buktinya? Silakan Anda buka Kisah Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Kita bandingkan dua kelompok. Yang pertama, kelompok angkatan jahat diberikan tanda kebangkitan pada hari ketiga. Yang kedua adalah kelompok angkatan yang tidak jahat, murid-murid Yesus yang asli, yang tidak diberi tanda hari ketiga, tanda Yunus. Apa buktinya? Anda baca Lukas 24 nomor 9 nomor 12. Wanita bernama Maria bersama dengan Maria yang lain, ibu Yakobus, datang ke kuburan pada hari Minggu pagi. Mereka tidak menemukan kemudian mayat Yesus. Mereka hanya menemukan kain kafan. Lalu pergi mengabarkan berita itu kepada rasul-rasul, kepada murid-murid. Apa yang terjadi setelah mendengarkan ucapan Maria? Murid-murid Yesus tidak percaya ucapan mereka dan menganggap ucapan mereka adalah omong kosong. Artinya apa? Tanda Yunus tidak diberikan kepada mereka. Nomor 12-nya Anda baca.
Meskipun Petrus tidak percaya, dia pagi-pagi buru-buru ke kuburan melihat di sana. Dan setelah dia sampai di sana, dia tidak menemukan mayat, melainkan hanya kain kafan. Apa ucapan Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Andai saja tanda Yunus itu adalah tanda untuk muridnya orang benar ini, maka begitu Maria datang berkata, Yesus tidak ada di kubur, pasti mereka akan mengatakan haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kita benar-benar sudah bangkit sesuai dengan apa yang diucapkannya. Mana dia? Ayo kita cari, ayo kita cari, ayo kita cari. Tapi apa faktanya? Mereka tidak percaya berita itu dan mengatakan itu omong kosong. Lalu kemudian Petrus ke kuburan, benar-benar tidak menemukan mayat. Yang ditemukan hanya kain kafan. Lalu Petrus berkata, apa yang sedang terjadi ya? Andai saja dia mendapatkan tita, aku akan bangkit pada hari ketiga, maka Petrus akan berkata, haleluya, haleluya. Ternyata Tuhanku benar-benar bangkit. Tapi apakah itu terjadi? Ternyata tidak sama sekali. Bahkan ketika sosok yang keluar dari kubur ini, di data nomor 37, tiba-tiba muncul di tengah-tengah murid Yesus. Apa reaksi murid Yesus? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat apa? Melihat apa? Melihat hantu. Hantu. Kalau mereka diajarkan tanda Yunus bangkit hari ketiga, mereka tidak akan ketakutan, mereka tidak akan terkejut, malah mereka akan bikin kemah, bikin api unggun di samping kubur gurunya. Hari pertama, masih 2 hari lagi kawan, sabar, biarpun banyak nyamuk kita tunggu. Hari kedua, masih lapar kita yang gak ada makanan, jangan pergi, guru kita akan bangkit. Menjelang hari ketiga, mereka akan menunggu. Keluarlah gurunya. Mereka akan berlari memeluk. Guru, Romi rindu. Dipeluknya gurunya, diciuminya gurunya, disembahnya gurunya. Tapi apa yang terjadi? Mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kok bisa? Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan seperti itu? Karena baca Markus 14 nomor 50. Pada saat gurunya ditangkap, seluruh murid Yesus lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Jadi apa yang ada dalam benak pikiran mereka? Guru kita ditangkap, innalillahi. Guru kita dibunuh, innalillahi. Guru kita sudah dikubur, innalillahi. Selesai perkara, tak ada lagi guru. Mereka tidak mengikuti proses apapun. Mereka sudah tak ada harapan. Kau tiba-tiba datang membawa berita mayat gurumu nggak ada di kubur loh. Ada-ada aja. Aku nggak percaya. Meskipun demikian Petrus datang melihat. Benar loh. Emang di sini dikuburkan? Kok nggak ada? Kain kapelan aja yang ada. Tiba-tiba muncul, Assalamualaikum, Shalom alaikum. Mereka tiba-tiba kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Artinya mereka tidak percaya kalau ada kebangkitan hari ketiga. Kenapa ada hari ketiga? Karena mereka angkatan jahat dan orang Farisi minta. Matius 12 nomor 38. Wahai guru, kami minta satu tanda. Kata Yesus, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Itulah yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 12. Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus di data ini? Jelas dia mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Kalau keluar dari Gan Eden, dari surga kan sudah pada zaman Adam. Nah sekarang ini keluar dari mana? Keluar dari kubur. Sekarang juga berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Maka penguasa dunia, sabar 15 detik. Maka penguasa dunia ketika dia keluar dari kubur, apa yang dikatakan? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah
jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pertanyaan saya, siapa itu yang memiliki kuasa yang sudah dilemparkan dari keluar dan memiliki kuasa di dunia? Itu siapa? Sibilisis. Sibilisis. Jadi kalian menyembah siapa?